Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Nah, ini ada beberapa foto lama yang kami pajangkan. Ada foto situasi gereja di Ambarawa yang terkenal sebagai Gereja Jago. Ya, mulai dari foto di atas, foto di dalam gereja, ada altar, dua altar ya. Dulu altarnya sebelum Konsil Vatikan kedua, imam itu menghadap ke tembok, lalu umat kalau mau menerima komuni hanya sampai di sini, berlutut, lalu menerima dengan lidahnya. Nah, situasi yang sekarang perubahannya seperti ini. Kemudian juga ada foto lama dari atas, dari udara, Kompleks Misi Muntilan, ya, 1930-an, lalu suasana para guru, romo, suster, bruder, dan beberapa siswa di Xaverius College Muntilan. Ya, foto sekitar tahun 1940-an, 30-40-an. Minta maaf datanya nggak terlalu hafal. Lalu juga foto udara Kompleks Seminari Menengah Mertoyudan. Sampai sekarang masih digunakan sebagai lembaga pengkaderan calon-calon imam. Lalu ini ada foto beberapa siswi mendut. Masih kecil-kecil memang karena mereka di asrama sejak TK. Luar biasa itu, Sekolah Putri Mendut. Yang sayang sekitar tahun 1948 itu sekolah ini kehilangan jejaknya. Ya, tapi masih ada beberapa peninggalan yang bisa kita lacak di tempat atau di Mendut sana. Masih ada satu gerbang dan juga ada pemakaman yang bisa menjadi penanda bahwa di situ pernah ada karya misi seluas yang ada di Muntilan. Kalau di Muntilan itu yang sekolah semuanya adalah cowok, di Mendut waktu itu sekolah putri. Suatu gagasan yang luar biasa dari para misionaris, bukan hanya cowok tapi juga cewek, sesuatu yang pasti melintasi zaman. Karena kalau kita ingat Kartini dan seterusnya mencoba mengusahakan, tapi lalu para misionaris langsung memulai dengan karya misi pendidikan bagi kaum putri Jawa di Mendut. Sangat terkenal, putri-putri Mendut. Ya, kisahnya bisa kita baca di buku yang banyak sekali. Ini peninggalan dari Monsinyur Wilken, tokoh yang juga sangat luar biasa. Monsinyur Wilken, Uskup Batavia. Ada Solidio Diao, ada Mitra, juga ada bireta atau bareta, atau ada yang menyebutnya sebagai bonet. Selain juga jubah beliau. Monsinyur Wilken ini tokoh yang luar biasa. Beliau sudah meninggal, makamnya ada di Kerkop Muntilan. Ya, mendirikan Susteran AK, Bruder Rasul, Majalah Hidup, Seminari Menengah yang lalu untuk mendidik imam-imam projo. Ya. Maka namanya dikenang oleh banyak pihak, Monsinyur Wilken SY. Nah, menyambung dengan yang tokoh-tokoh biarawan, kalau tadi tokoh awam, di ruangan ini kami perkenalkan beberapa suster, bruder, imam yang ikut berkarya di Keuskupan Agung Semarang. Di Keuskupan Agung Semarang itu selain awamnya banyak yang berkiprah, juga bersyukur karena begitu banyaknya tarekat yang berkarya. Tarekat Imam, Suster, Bruder. Keuskupan Agung Semarang subur bagi karya-karya tarekat-tarekat religius lembaga hidup bakti dan subur akan panggilan lembaga hidup bakti. Sampai tahun 2015 tercatat lebih dari 80 lembaga tarekat lembaga hidup bakti yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Kalau yang berkarya, ikut berkarya, itu tercatat sekitar 32 lembaga. Kebanyakan adalah suster. Ya, lalu ada bruder dan juga imam. Kalau imam biasanya ya karya parokial, pendidikan. Kalau suster itu, suster dan bruder ada karya pastoral, karya kesehatan, kemudian panti asuhan, dan karya-karya yang lain. Ya. Sekolahan itu banyak sekali. Ini ada Susteran AK, Abdi Kristus. Menarik sekali karena ini susteran pribumi, dalam arti yang masuk ke sini ya orang-orang Jawa. Maka dulu waktu pertama ya bawahnya mereka pakai jarit. Ya. Pendirinya Monsinyur Wilken. Di museum ini ada koleksi sepatu milik Monsinyur Wilken, ya, sepatu yang pernah beliau gunakan.
Kemudian juga ada tarekat yang lain, kalau ini tarekat yang tak kalah terkenal, namanya Suster-Suster PI dengan banyak sekali sekolahan, di mana-mana ada. Kemudian ada tarekat yang lain lagi, ya. Ada MSF, ada Rosa Mistika, bahkan ada Pertapa di Keuskupan Agung Semarang. Di ruangan ini sekaligus untuk kalau yang hadir, kalau kita yang datang tempat ini ke para remaja, anak-anak, kaum muda, sekaligus untuk menggugah semangat panggilan. Karena di dalam gereja selain pola hidup berkeluarga, juga ada pola hidup yang lain, yaitu pola hidup membiara, menjadi imam, suster, atau bruder, atau anggota institut sekular. Itu ada buku lama, buku doa milik para rahib di Pertapaan Rowo Seneng. Ini ada Ibu Emi, pendiri Institut Sekular Penebar Ragi Kristus, yang gerakan-gerakannya lalu diadopsi menjadi bentuk kegiatan PKK di Indonesia, pendidikan kesejahteraan keluarga bagi kaum perempuan. Nah, kita sekarang lihat di sini kami tampilkan bentuk wayang, baik yang wayang Purwo ataupun wayang Wahyu, karena memang di dalam lintasan sejarah gereja kita sampai sekarang sebetulnya masih ada sarana pewartaan berwujud pewayangan yang disebut dengan wayang Wahyu, yaitu bentuk wayang yang menceritakan kisah-kisah dari kitab suci. Lalu digambarkan ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada tokoh-tokoh yang lain seperti Santo Paulus, Santo Petrus, dan seterusnya. Atau juga bisa dari cerita-cerita perjanjian lama. Nah, lalu kita akan mengenal sekarang uskup-uskup yang pernah melayani, pernah menggembalakan di Keuskupan Agung Semarang. Mulai dari uskup kita yang pertama, Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Kemudian uskup yang kedua, kardinal pertama di Indonesia, Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Kemudian uskup yang ketiga, kardinal kedua di Indonesia, Kardinal Julius Darmo Atmojo. Uskup yang keempat, yang juga sekarang menjadi kardinal, Kardinal Ignatius Suharyo, sekarang menjadi uskup di Jakarta. Uskup yang kelima sudah meninggal, Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto. Dan uskup Keuskupan Agung Semarang yang sekarang adalah Monsinyur Rubiat Moko. Lalu di bawahnya kami tampilkan pola penggembalaan yang digunakan di Keuskupan Agung Semarang, yaitu dengan manajemen arah dasar. Ya, itu semenjak penggembalaan Kardinal Julius Darmo Atmojo sekitar tahun 1984. Lalu pada masa penggembalaan Bapak Uskup Pujo Sumarto, kita kenal manajemen RIKAS, Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang, untuk 30 tahun ke depan. Ya. Dan ini lalu kamar yang kami peruntukkan menyimpan benda-benda koleksi milik para uskup. Ya. Berikut dengan catatan-catatannya. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto sangat terkenal, beliau adalah pahlawan nasional. Jasa-jasanya luar biasa, bukan hanya bagi gereja tapi juga bagi Indonesia. Kisahnya dikenal banyak orang, lulu murid dari Van Lith yang lalu menjadi uskup pertama 100% Katolik, 100% Indonesia. Ini jubah beliau, ya, peninggalan beliau, meninggal tahun 63 ya, ketika Konsili Vatikan kedua, lalu digantikan oleh waktu itu Vikjennya, yaitu Bapak Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Nah, ini menjadi kardinal pertama di Indonesia, terkenal karena kesederhanaannya. Sekali lagi kami ingatkan sesantinya, kabeh warganing pasamuan suci kudu tansah kumpul, sing ora tau kumpul bakale ucul, ning sing gelem kumpul kudu wani cucul. Dan ketika ditanya cuculnya seberapa Pak Kardinal, ya, bukan seperti orang-orang komunis yang sama rata sama rasa, tetapi kalau gereja cuculnya berbaginya sithik ora ditampe okeh sansaya pekoleh. Jubah merah kardinal
kita simpan di sini, ya, sangat sederhana beliau. Dan masa penggembalaan beliau lalu membagi keuskupan menjadi 4 kevikepan, Bedu, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Juga lalu memilih sebentuk simbol burung pelikan untuk menjadi simbol keuskupan kita. Kisahnya juga sudah kita sudah kenal semuanya, kisah burung pelikan, seekor burung yang kalau pas ada banyak makan, musim makan dia akan menyimpan banyak makanan di temboloknya supaya nanti ketika nggak ada makanan, anak-anaknya boleh mengambil makanan yang ada dalam tembolok dengan resiko kesakitan bahkan juga kematian. Lalu mengingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus itu ibarat induk pelikan yang rela mati bagi anak-anaknya, yaitu kita semua. Bapak Kardinal Darmo Yuwono meninggal tahun 90-an, lalu digantikan oleh uskup ketiga, yaitu Monsinyur Darmo Atmojo yang juga lalu jadi kardinal. Nah, beliau di tengah-tengah tugasnya lalu diambil ke Jakarta menjadi uskup Jakarta, maka lalu Semarang kosong lagi tahta lowong. Diangkat uskup yang keempat, Monsinyur Suharyo, ya, uskup yang juga sangat rendah hati. Siapapun yang pernah bersinggungan dengan beliau pasti akan terkesan dengan semangat kerendahan hati beliau. Ya. Nah, ternyata beliau juga lalu menggantikan Bapak Kardinal Darmo Atmojo menjadi uskup di Jakarta. Maka kembali Semarang tahta lowong, lalu Monsinyur Pujo yang waktu itu uskup di Bandung diminta untuk menjadi uskup di Keuskupan Agung Semarang. Nah, Monsinyur Pujo meninggal beberapa tahun yang lalu digantikan oleh Monsinyur Rubiatmoko. Ini tongkat Uskup Monsinyur Pujo Sumarto, salah satu tongkat beliau. Lalu beberapa peninggalan Monsinyur Pujo, ada palium, ada buku doa milik Monsinyur Pujo, ada destar atau udeng yang pernah beliau gunakan, udeng putih yang pernah beliau gunakan. Nah, juga beberapa peninggalan yang lainnya, ini milik Monsinyur Pujo Sumarto. Sekarang melihat sejarah awal Gereja Keuskupan Agung Semarang, maka ditampilkan beberapa tokoh kembali, ada Romo Van Lith dan Romo Hovenaar yang menempuh pola yang agak berbeda di dalam bermisi antara membaptis atau menanam nilai. Romo Petrus Hovenaar itu menempuh pendekatan dengan memperbanyak baptisan, sementara Romo Van Lith itu lebih menanamkan nilai-nilai kekatolikan. Bentuk-bentuk yang ditempuh sebetulnya sama, lewat pendidikan, lewat kesejahteraan, lewat bantuan dan seterusnya, tetapi semangat yang dibawakan agak berbeda. Maka terjadi ada semacam agak konflik di antara keduanya. Ya. Nanti juga akan tampak di dalam bagaimana keduanya merumuskan doa Bapa Kami di dalam bahasa Jawa. Ini patung kepala Romo Van Lith dengan data-data Franciscus Georgius Josephus Van Lith SY. Nah, ketika menerjemahkan doa Bapa Kami dalam bahasa Jawa atau sembayangan Romo Kawulo, Romo Van Lith pada bagian datanglah kerajaanmu menerjemahkannya menjadi sumangga hanjumenengaken kraton dalem. Pada saat yang sama beberapa misionaris yang lain memilih kata kraton dalem kawiyarno. Antara hanjumenengaken kraton dalem dengan kraton dalem kawiyarno, memang kata-katanya tidak terlalu jauh berbeda, tapi memiliki makna yang bisa sangat berlainan. Yang satu menambah jumlah baptisan, memperluas cakupan gereja, yang satu adalah kehendak Tuhan supaya terjadi. Nah, karena ada konflik, lalu untuk mengatasi konflik sebetulnya mau memisahkan keduanya. Tapi lalu ada peristiwa di luar yang sungguh digagas dan dinalar oleh manusia, yaitu hadirnya Pak Barnabas Sarikromo. Berangkat dari sakit kaki, lalu akhirnya bisa sampai ke Muntilan, di mana Romo Van Lith waktu itu tinggal di Muntilan. Tanggal 20 Mei tahun 1904,
Pak Barnabas Sarikromo ini mengajak beberapa saudaranya, 4 orang tepatnya, 3 orang, jadi berempat dengan Pak Sarikromo dibaptis di Muntilan. Lalu 7 bulan berikutnya Barnabas Sarikromo bersama saudara-saudaranya mengantarkan 171 orang dipermandikan oleh Romo Van Lith di suatu tempat yang pada masa itu ya belum setenar sekarang. Sekarang menjadi Sendang Sono. Museum ini bersyukur karena bisa menyimpan beberapa foto dari mereka yang pernah dibaptis oleh Romo Van Lith. Itu foto tahun 1974, jadi peringatan 70 tahun baptisan mereka. Waktu itu masih hidup sekitar 26 orang. Yang lainnya ada yang sudah tersebar kemana-mana, ikut transmigrasi dan seterusnya. Ya. Tapi itu ada 26 orang tahun 74 yang sempat difoto, mereka dulu dibaptis oleh Romo Van Lith. Maka bisa dibayangkan ketika dibaptis mereka pasti masih sangat muda atau bahkan masih sangat kecil. Karena baptisan tahun 1904 itu memang baptisan keluarga. Nah, karena baptisan itu lalu pola misi Romo Van Lith semakin berkembang dan akhirnya kekatolikan semakin semarak, yang dibaptis juga semakin banyak. Akhirnya muncul tempat pelayanan di Mboro yang kemudian dilayani oleh Romo Prenthaler, ya, seorang imam Yesuit kelahiran Austria. Nah, untuk membangun budaya doa dan sekaligus sarana pewartaan, Romo Prenthaler mendatangkan lonceng Angelus namanya. Disebut lonceng Angelus karena salah satu fungsinya selalu dibunyikan pada pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Lalu mengajak semua orang, semua umat untuk berdoa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Nah, ini lonceng yang dibuat tahun 1928. Dulu katanya ada banyak sekali lonceng-lonceng seperti ini di tempat-tempat di mana ada orang Katolik, ada kampung di situ ada orang Katolik, lalu ditaruh lonceng itu. Tetapi sampai sekarang agak susah mencari jejaknya, lalu tinggal beberapa saja, salah satunya yang ada di museum ini. Ini situasi ketika lonceng-lonceng awal itu datang. Nah, sekaligus Romo Prenthaler lalu memaknai tempat di mana dulu dipakai membaptis Romo Van Lith itu ya, menjadi tempat peziarahan. Karena tempatnya itu bentuk sendang atau sumber mata air di bawah 2 pohon sono, maka terkenal sebagai Sendang Sono. Ya, tempat itu lalu dibangun menjadi tempat doa, dipersembahkan kepada Bunda Maria. Awalnya ya sederhana, tapi lalu sekitar tahun 70 hadir seorang imam namanya Romo Mangunwijoyo yang lalu mulai menata tempat itu menjadi sangat indah sampai sekarang kita bisa nikmati sebagai tempat peziarahan Sendang Sono. Ya. Nah, ini ruangan yang kami persembahkan untuk para imam, beberapa imam Projo Keuskupan Agung Semarang yang sejauh ada catatan pada kami memiliki catatan-catatan yang istimewa. Salah satunya tentu saja adalah Romo Ricardus Kardisanjoyo yang sampai disebut sebagai santonya orang Jawa. Ya, dalam peristiwa tahun 1948, ya, Romo Sanjoyo bersama dengan Frater Hermanus Bowen dibunuh oleh segerombolan orang di Muntilan sini. Lalu akhirnya setelah pemakamannya kembali, orang begitu berbondong-bondong datang di depan pusarannya. Ya. Pernah ada proses untuk membeatifikasi beliau berdua, Romo Sanjoyo dan Frater Bowen, tapi berhenti di tengah jalan. Bapak Kardinal Darmo Yuwono yang mengatakan tidak usah terlalu repot dengan proses beatifikasi. Nyatanya Sanjoyo ini sudah dianggap orang suci oleh umat. Ya, lalu diingatkan suara umat itu suara Tuhan. Sudah kita anggap Romo Sanjoyo dan Frater Bowen itu memang orang suci. Ada foto beliau berdua, ada sejarah singkat bagaimana beliau berdua meninggal, lalu ada peninggalan-peninggalan beliau, rumah peninggalan Romo Sanjoyo, ada selepen milik Romo Sanjoyo, foto tempat, lokasi tempat di mana Romo Sanjoyo ditemukan, makam Kerkop, ya, bahkan ada sebentuk jubah yang dipercaya milik Romo Sanjoyo, lalu dulu dipotong-potong karena orang percaya kalau punya potongan kecil dari jubah ini bisa bermanfaat untuk kesehatan dan seterusnya.
Ada Romo Mangunwijoyo yang sudah sangat terkenal, Imam Projo yang pernah kuliah arsitektur di Jerman, menjadi temannya Pak Habibie, Pak Wardiman Joyonegoro, ya, menata Kali Code dan seterusnya, ya, Romo Mangunwijoyo. Dan juga lewat mesin ketik yang sederhana ini, Romo Mangun menulis begitu banyak buku, sampai terkenal sebagai seorang sastrawan. Tulisan-tulisannya luar biasa. Ada buku Burung-burung Manyar, Ikan Hiu Iduhoma, Romo Rahardi, dan banyak sekali. Lalu juga detail wastu atau detail-detail dari arsitektur yang dibangun Romo Mangun yang selalu istimewa. Ya, Romo Mangun kalau memperhatikan banyak hal, terutama keserasian dengan alam dan konteks di mana bangunan itu akan didirikan, ya, di banyak tempat. Lalu ada Romo Wignyo Martoyo PR yang melayani umat, selain sebagai pastor juga membantu untuk pengobatan secara alternatif dengan pendulum-pendulum beliau. Lalu kita juga punya ada alat musik gereja waktu itu namanya harmonium, tidak pakai listrik tapi dengan model angin dipompa, lalu nanti kalau sudah ada anginnya lalu bisa dibunyikan. Ini peninggalan Romo Chang Peng Tu PR. Ya. Ini beberapa Romo Projo yang sempat kami pajangkan di Museum Misi Muntilan ini. Sampai sekarang Keuskupan Agung Semarang sudah lebih dari 200 imam projo. Itu menjadi salah satu tanda keberhasilan karya misi karena tenaga-tenaga pribuminya, tenaga setempatnya sangat banyak. Nah, ini beberapa peninggalan ketika Monsinyur Suharyo diangkat menjadi uskup. Dan di ruangan ini kami menyimpan peninggalan ketika Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989, 10 Oktober dalam rangkaian lawatan seminggu di Indonesia menyempatkan misa di lapangan Dirgantara Yogyakarta. Kami berhasil menyimpan ada altar, ada kursi, dan ada mimbar yang digunakan misa bersama Paus waktu itu. Lalu ini suasana ketika misa bersama Paus Yohanes Paulus II tahun 1989. Mimbar, kursi, dan altarnya dibuat dari bambu untuk menunjukkan suasana khas daerah Asia, tapi sekaligus untuk menunjukkan kesederhanaan. Filosofi bambu itu kan luar biasa, ada banyak yang bisa dipetik. Mulai dari bambu itu hidupnya, akarnya dulu, jadi harus mengakar. Semakin tinggi dia akan melengkung, menunjukkan untuk semakin tinggi harus rendah hati dan seterusnya. Ini Yohanes Paulus II yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II. Di sana juga ada khotbah Paus waktu itu berhomili pakai bahasa Indonesia. Peristiwa yang sangat istimewa bagi Gereja Keuskupan Agung Semarang, kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia selama seminggu, lalu 1 hari ada di Yogyakarta. Selain itu juga ada koleksi relikwi, yaitu peninggalan berkaitan dengan orang-orang kudus. Relikwi. Ini foto-foto suasana di Vatikan, foto-foto lama yang ada di tempat kami lalu kami pajangkan. Dan ini beberapa relikwi yang tersimpan di Museum Misi Muntilan. Relikwi itu benda-benda yang ada hubungannya dengan para santo-santa. Nah, itulah Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner. Terima kasih sekali atas perkenan mengikuti
paparan-paparan yang kami sajikan, banyak hal yang masih kurang tentu, kami sangat terbuka kalau ada koreksi, lalu juga usulan-usulan untuk perbaikan. Sekali lagi kami ingatkan dengan melihat apa yang ada di museum, bukan untuk pertama-tama menghafal tanggal, bulan, tahun, waktu, tokoh, dan seterusnya, tapi mudah-mudahan dengan melihat apa yang ada di museum ini, kita tergerak untuk menziarahi kehidupan kita, mengingat kembali karya-karya baik Allah yang ada di dalam diri kita, supaya kita tergerak untuk menjadi orang yang semakin baik dan terus baik bagi orang lain tanpa lelah untuk berbuat baik. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti, semangat dan berkah dalam.